Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, udah lama banget nih kan gak jumpa sama Mimin, kangen gak? Nah, semoga puasa teman-teman berjalan dengan lancar ya bagi yang menjalankan. Dan yuk kita lanjutkan review dari drama Grid episode 9 dan menjelang tamat nih. Penasaran banget kan karena banyak fakta baru. Yuk kita mulai, ini dia. Nah, setelah itu Sebyok memutuskan untuk pergi ke rumahnya Seha. Seha pun sempat heran kok tiba-tiba aja Sebyok bisa tahu rumahnya yang baru. Kemudian seperti yang udah Mimin menjelaskan di episode sebelumnya, kalau semuanya sudah berubah karena sekarang penemu grid itu adalah ayahnya Seha. Dan juga ibunya sudah baik-baik saja dan yang menjadi korban adalah si ibu cleaning service. Kemudian sebenarnya Sebyok melihat sesuatu juga ketika dia terkena alat si Mbak Ghost, tapi dia belum bisa menjelaskan apa yang dia lihat, apakah itu masa depan atau masa lampau. Setelah itu saya melanjutkan bahwa Kim Manok adalah anak yang ada di rekaman beberapa tahun lalu yang ternyata si Kim Manok itu adalah anak dari petugas kebersihan yang dibunuh sama si Mbak Ghost. Wah, ini adalah sebuah fakta yang cukup mencengangkan ya teman-teman. Dan di sini kita juga tahu bahwa si Mbak Ghost enggak benar-benar ngebunuh emaknya Seha waktu itu, dia hanya menyuntikkan vitamin saja. Dari sini Seha dan juga Sebyok mengetahui bahwa si Mbak Ghost itu hanya mengerjai mereka dan dia tahu kalau dia sedang dijebak. Keesokan harinya, si Ibu Choi menciduk si Sebyok yang lagi pergi ke panti asuhan untuk mencari informasi tentang si Kim Manok. Setelah itu, si Ibu Choi langsung menanyakan kepada kepala panti asuhan itu apa saja yang ditanyakan oleh Sebyok di sana. Setelah itu, si ibu panti asuhan menjelaskan semuanya dan si Ibu Choi pun kaget banget dong kalau mengetahui bahwa ternyata si Mbak Ghost sering ke sana ataupun pernah ke sana menanyai tentang Kim Manok. Si ibu panti juga menjelaskan bahwa nama lama si Kim Manok itu adalah Lee Siwon yang ngebuat si Ibu Choi tambah kaget. Apalagi setelah si Ibu Choi menunjukkan perempuan yang sering menanyai Kim Manok di sana adalah si Mbak Ghost, dia pun tambah penasaran kira-kira apa sih tujuan dari si Mbak Ghost ini. Kenapa dia melindungi Kim Manok? Dan ternyata si Mbak Ghost itu bernama Jong Yi. Akhirnya di episode 9 kita tahu nama asli dari si Mbak Ghost. Sementara itu Sebyok pergi menemui dokter karena dia meminta bantuan untuk menyelidiki DNA dari barang yang dia bawa. Dia ingin melihat apakah si Kim Manok ada hubungannya dengan si Mbak Ghost. Karena Sebyok ingin tahu kenapa alasan dari si Mbak Ghost ini selalu melindungi Kim Manok. Siapa tahu mereka memiliki hubungan darah. Yap, itu adalah hal yang cukup masuk akal. Di sisi lain si Ibu Choi mulai curiga nih kepada Sebyok kenapa dia bisa tahu informasi-informasi yang sangat tertutup. Awalnya dia mencurigai Eojin yang sudah membocorkan kepada mantan istrinya, tapi setelah ditanyain sama si Ibu Choi, Eojin terlihat tidak tahu apa-apa. Setelah itu si Ibu Choi langsung curiga kepada Seha, apalagi Seha waktu itu udah nggak di sana lagi karena dia lagi izin gitulah. Setelah itu si Ibu Choi juga mencari tahu nih apakah benar kecurigaannya terhadap Seha. Dia mulai bertanya kepada Pak penjaga CCTV. Si Ibu Choi meminta rekaman pada lorong sekretariat kemarin sore dan ketika si Ibu Choi melihat rekaman itu dia langsung kaget banget dong. Ternyata dari situlah si Ibu Choi tahu kalau Seha sudah melakukan perjalanan waktu. Setelah itu si Ibu Choi pergi menemui Seha dan langsung to the point menanyakan semuanya. Dan dia juga langsung to the point juga mengatakan kepada Seha bahwa dia sudah tahu kalau Seha lah orang yang ada di rekaman di tahun 1997 silam. Awalnya Seha tidak mau mengakui hal tersebut, tapi setelah si Ibu Choi membeberkan beberapa fakta-fakta yang sudah dia lihat, akhirnya Seha mengakui semuanya. Lalu Seha mengatakan bahwa mereka akan berbicara lebih lanjut dan dia akan mengganti pakaiannya. Dan pada saat itulah si Ibu Choi langsung mencoba menelpon Seha dan juga mencoba menelpon Sebyok. Ternyata nomor mereka berdua sama-sama sibuk dan dari sanalah kecurigaan si Ibu Choi makin tinggi kepada mereka berdua.
Setelah itu si Bu Choi langsung menanyakan kepada Seha apakah benar dia sudah membocorkan informasi-informasi penting kepada Sae-byeok. Tapi Seha tidak menjawab secara langsung dan dia hanya diam saja. Namun setelah itu dia langsung mengakui semuanya kepada si Ibu Choi. Karena bagaimanapun juga Seha butuh seorang penyidik untuk membantunya menyelesaikan kasus Kim Manok. Setelah itu si Bu Choi hanya terdiam dan gak bisa berkata-kata lagi. Sementara itu si Pak Dokter langsung memberikan kabar kepada Sae-byeok. Ada kabar baik dan juga kabar buruknya. Kabar baiknya adalah DNA si Mbak Gos sudah normal dan ternyata DNA si Mbak Gos itu sangat mirip dengan DNA-nya si Sae-byeok. So mereka itu mempunyai hubungan darah gitu. Dan juga dengan si Kim Manok, walaupun dengan Kim Manok nggak terlalu tinggi persentasenya, tapi sepertinya mereka bertiga itu memiliki garis keturunan yang sama. Nah loh, Mimin juga makin bingung nih sampai di sini. Kenapa bisa Sae-byeok memiliki hubungan darah dengan si Mbak Gos dan juga si Kim Manok? Kita lihat nanti teman-teman, semoga di episode ending minggu depan bakal dibahas ya sedetail-detailnya. Di sisi lain ternyata Kim Manok berhasil lagi ditangkap oleh Biro Administrasi. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan beberapa detektif dan mereka pun langsung mencoba mengamankan si Kim Manok. Pada saat yang bersamaan si Ibu Choi dan juga si Seha datang ke sana dan disinilah si Ibu Choi mencoba untuk membuka ingatan Kim Manok lagi tentang masa kecilnya. Awalnya Kim Manok nggak mau dan mencoba untuk menyembunyikan semuanya, tapi fakta-fakta yang sudah diberikan si Ibu Choi itu sangat jelas dan dia juga mengingatkan si Kim Manok ini dengan Seha yang dulunya pernah bertemu ketika dia masa kecil. Dan saat itulah si Kim Manok ingat semuanya, kemudian dia langsung mencoba menyerang si Seha. Semua orang yang ada di sana langsung heran dan apa sebenarnya maksud dari si Ibu Choi ini. Dan ketika si Seha dicekik sama si Kim Manok, si Ibu Choi berusaha untuk melerai orang-orang yang mencoba membantu mereka. Dia berharap bahwa si Mbak Gos bakal datang, tapi ternyata si Mbak Gos nggak datang sama sekali ngebantu si Kim Manok. Setelah itu Kim Manok maupun Seha dibawa ke tempat yang berbeda, di mana Seha langsung dibawa ke laboratorium dan entah apa yang mau mereka lakukan kepada Seha. Nah setelah itu mereka langsung menanyakan informasi-informasi apa yang udah ditemukan oleh Seha ketika dia melakukan perjalanan waktu. Disinilah Seha mencoba menjelaskan kepada si Ibu Choi dan juga rekannya bahwa ketika dia melakukan perjalanan waktu, dia memasukkan chip ke dalam tubuhnya. Oleh karena itulah dia bisa melakukan perjalanan waktu. Dan ketika itu pun rencana yang mereka lakukan itu tidak berjalan dengan lancar. Sehingga Seha mengatakan bahwa mereka harus mengubah rencana yang mereka buat jika mereka ingin menangkap si Mbak Gos. Sementara itu Sae-byeok yang ingin masuk ke gedung biro administrasi dicegah oleh mantan suaminya Eojin. Walaupun Sae-byeok sudah memohon dia ingin sebentar saja masuk ke sana, tapi tetap tidak diizinkan oleh si Eojin karena di dalam kondisinya lagi nggak kondusif banget. Setelah itu Sae-byeok berusaha memahami permintaan dari Eojin sehingga dia memutuskan untuk segera pergi dari sana. Eojin menawarkan diri untuk mengantar Sae-byeok, tapi dia tidak mau dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Bisa nggak ya hubungan mereka membaik? Kita lihat nanti. Kemudian yang paling membagongkan lagi dan lagi si Kim Manok bebas lagi nih teman-teman. Alhasil dia mencoba kabur dari sana dan ya berhasil kabur lagi dong. Dan gak ada satupun penjaga yang berhasil menangkap si Kim Manok hingga dia berhasil keluar dari gedung itu. Sementara itu Sae-byeok juga tidak berpapasan dengan si Kim Manok, malah dia berpapasan dengan si Mbak Gos yang lagi ngebawa motor. Lalu si Mbak Gos sekilas melihat dan juga berhenti ke arah Sae-byeok, tapi kira-kira apakah yang akan dilakukannya kepada Sae-byeok? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode ending minggu depan, walaupun masih banyak banget teori-teorinya. See you next video, bye-bye.